Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita, petani sawit dari nol. Channel yang selalu berbagi pengalaman kita bagaimana kita membangun sawit mulai dari nol teman-teman. Yang waktu itu kita mulai dari tanam sampai sekarang. Sawit yang memang sering kita review ini jenis PPKS 239 dan Simalungun. Ada seratusan pokok. Sekarang usianya 28 bulan teman-teman. Dan ini hampir siap panen perdana teman-teman, dan saya perkirakan di atas 50% sudah hampir panen lah teman-teman, hampir siap panen. Dan saya perkirakan juga memang kalau tidak ada halangan 8 bulan terakhir atau 29 sampai 30 ini sudah bisa ada yang dipanen teman-teman. Dan ini sawit yang mulai dari awal tanamnya, bibitnya masih kecil teman-teman, usia 6 bulanan. Teman-teman bisa melihatlah di awal channel ini berdiri video yang memang kita upload perdana itu pas penanaman sawit ini teman-teman, yaitu PPKS 239 dan Simalungun kita ini teman-teman. Ini kita cek sawitnya teman-teman, buahnya seperti ini sisa-sisa kastrasi kita ya teman-teman. Memang mungkin masih ada yang kecil buahnya, tapi ini rata-rata seperti ini teman-teman. Ini buahnya cukup memuaskan. Dan memang kalau di daerah kita juga sudah bisa dijual lah teman-teman, biarpun ya masih harga buah pasir teman-teman. Ini cukup besar lah teman-teman. Kalau seperti ini ya di atas 3 kiloan buahnya, dan sudah bagus lah buahnya teman-teman. Ini matangnya juga bagus nanti teman-teman. Buahnya di usia memang relatif muda lah teman-teman, belum sampai 2,5 tahun atau 28 bulanan teman-teman. Makanya memang kalau mau bagus nih panen 30 bulan ini sudah bagus teman-teman. Panen perdana 30 bulan sudah bagus untuk kebun sawit kita ini teman-teman. Nih dibandingkan dengan topi seperti ini teman-teman, perkembangannya dan buahnya keliling teman-teman, bunganya keliling. Ini hampir tidak ada bunga jantannya teman-teman. Ini memang bibit unggul luar biasa teman-teman perkembangannya. Ini kita bandingkan dengan topi teman-teman, lebih besar, jauh dari topi teman-teman. Ini memang ya bibit unggul, terpercayalah, kita yakin karena bibit unggul ini kita pesan sendiri di Balai Benih PPKS Medan teman-teman, melalui aplikasi MySawit. Makanya bisa menghasilkan buah ya tidak mengecewakan hasilnya teman-teman di usia 28 bulan seperti ini teman-teman. Perawatan kita padahal ya biasa-biasa saja teman-teman. Segi pemupukan juga ya semampu kita, karena memang sering kita bahas di channel ini teman-teman. Karena kita juga bukan sultan yang memang udah banyak duit atau banyak modal untuk bangun sawit. Kita memang petani biasa, petani pemula yang memang perintis lah teman-teman, merintis untuk menanam kebun sawit atau memulai kebun sawit dengan keadaan ekonomi yang memang semampu kita teman-teman. Tapi perkembangannya cukup memuaskan teman-teman, makanya memang saya anjurkan buat teman-teman yang masih pemula ya, kunci utamanya memang bibit unggul teman-teman. Pemilihan bibit utama itu awal dari sebelum kita nanam ya, tidak salahnya kita pesan dulu ke cambah dari Balai Benih. Jadi ya cukup membantu lah untuk dana kita yang minim teman-teman, daripada kita membeli bibit sudah jadi siap panen atau siap tanam teman-teman, itu agak mahal. Dan kalau kita pesan sendiri ya kita bibitan sendiri cukup murah lah teman-teman, untuk membantu kita menanam kebun sawit ini dengan dana minim teman-teman. Ini perkembangannya seperti ini teman-teman, buahnya keliling seperti ini. Memang usia sekarang sangat memuaskan lah menurut saya ya teman-teman, perkembangan sawit kita ini. Ya saya yakin ini siap panen perdana lah teman-teman untuk sawit PPKS 239 kita teman-teman. Ini lagi-lagi kita bandingkan nih dengan topi teman-teman, perkembangannya seperti ini. Ini besar dari kepala saya yang pasti ya teman-teman, untuk besar dari buah sawit kita ini teman-teman. Ini juga tidak ada yang masih ada, memang beberapa pokok yang memang masih buahnya belum
belum normal teman-teman, masih ada buah-buah kecilnya teman-teman. Dan sekarang ini ya, karena kita juga rutin kastrasi, seperti inilah hasilnya teman-teman. Selanjutnya memang perawatan gulma kita nih, penjagaan gulma ini cukup bagus lah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di usia 2,5 tahun masih bersih seperti ini, karena kita memang ya rutin tumpang sehari dengan padi teman-teman. Ada juga yang masih seperti ini teman-teman. Ini ya belum mekar lah buahnya teman-teman. Memang kita habis kastrasi waktu itu teman-teman. Ada yang memang kita kastrasi ulang karena batangnya belum cukup, jadi kita kastrasi lagi teman-teman. Dan ini sisa-sisa kastrasi teman-teman, buahnya sudah di atas, nanti akan mengembang itu buahnya teman-teman. Ini sisa-sisa kastrasi, batangnya sudah cukup memuaskan teman-teman, bunganya keliling. Dan ini saya pastikan memang berbeda dengan bibit abal-abal teman-teman, karena kalau bibit abal-abal dipastikan kalau kita keliling di reel seperti ini pasti banyak bunga-bunga jantannya teman-teman. Teman-teman yang ya punya kebun bibit abal-abal bisa lah bandingkan lah teman-teman dengan keliling berapa pokok sawit, tetap ada yang memang bunga jantannya keluar teman-teman. Ini seperti ini buahnya teman-teman, cukup normal lah teman-teman, sudah hampir normal ya. Saya cukup puas lah dengan hasil dari perkembangan sawit kita ini teman-teman. Semoga nanti kita terus berbagi mulai selanjutnya ke depan, yaitu panen perdana teman-teman. Semoga kita terus bisa berbagi untuk motivasi lah buat teman-teman petani pemula yang memang kita belajar atau memulai dari nol teman-teman, yang mengikuti channel ini dari awal. Pasti tahulah perjuangan kita teman-teman sampai di titik ini teman-teman. Semoga di tahun 2026 ini sudah normal lah, bisa panen perdananya teman-teman untuk sawit kita ini teman-teman. Memang target kita waktu itu ditanam 2024 bulan September kalau tidak salah teman-teman. Itu sekarang ya target kita memang bisa panen perdana di 2026 teman-teman. Biarpun tidak mampu di awal, di pertengahan atau akhir juga tidak apa-apa teman-teman. Yang penting 2026 saya yakin bisa panen perdana teman-teman. Ya sebenarnya target 3 tahun atau 2,5 tahun sampai 3 tahun itu memang target kita teman-teman. Tapi kalau bisa panen lebih cepat ya lebih bagus teman-teman. Ini kita bandingkan lagi teman-teman dengan topi saya teman-teman. Buahnya sudah cukup bagus, tapi ada yang seperti kurang perkembangan butirannya tuh, bijinya masih belum bagus ya. Nanti kita akan kastrasi lagi atau kita buang ya teman-teman. Tapi yang sudah normal seperti ini tetap kita biarkan teman-teman sampai masa dan bisa dipanen teman-teman. Ini luar biasa keliling. Memang bibit unggul tidak mengecewakan teman-teman, luar biasa. Buahnya bisa seperti ini teman-teman, tidak ada bunga jantan nih teman-teman, bisa lihat satu kebun kita ini sekeliling luas ini yang memang hanya mengeluarkan bunga jantan dan sekarang sudah mengeluarkan bunga betina teman-teman. Hanya satu pokok teman-teman, yang lainnya ya ada bunga jantan, tapi ada satu dari buah-buah seperti ini sebanyak ini hanya satu keluar bunga jantan. Dan yang hanya mengeluarkan bunga jantan selama ini ya satu pokok teman-teman, dari satu atau sekitar tidak sampai 1 hektar ini kebun kita teman-teman. Seratusan pokok ini teman-teman, seratusan lebih pokok lah untuk kebun kita nih. Ini buahnya besar-besar teman-teman, luar biasa. Buahnya cukup besar, ini sudah di atas 3 kiloan teman-teman. Untuk buah pasir seperti ini cukup memuaskan lah kita, khususnya petani pemula atau petani yang memang lagi semangat-semangat lah ya teman-teman. Apalagi kita sudah melihat panennya atau hasilnya lah dari perkembangan di 2,5 tahun ini teman-teman. Makanya ya saya tidak henti-hentinya ya memotivasi buat teman-teman, khususnya termotivasi juga saya sendiri ya teman-teman, untuk semangat merawat kebun sawit. Ya paling tidak kita pertamanya bibit unggul, terus ya pemupukan tidak mampu maksimal ya rutin dalam setahun ya adalah mupuk teman-teman. Terus yang paling utama itu ya penjagaan gulma teman-teman.
Jangan nunggu, kita harus rutin teman-teman di dalam merawat kebun sawit kita teman-teman. Dan itu yang memang jadi pelajaran lah, atau ilmu yang dapat kita bagikan teman-teman. Memang kita tidak bermaksud menggurui, tapi kita bersama-sama belajar membangun khususnya petani sawit kita teman-teman. Terima kasih yang selalu support, selalu membantu channel kita, komen yang memang punya masukan maupun punya ilmu, berbagi bersama di channel ini teman-teman. Terima kasih selalu menonton. Salam petani sukses, salam petani sawit dari nol.